usia ke-15, yaitu 30 hari setelah tanam. Sekarang tanggal 4 bulan September 2020. Kegiatan pruning susulan, semprot fungisida Amistartop. Oh ya, Amistartop mulai ya, karena tomat kita udah mulai berbunga. Jadi gunakanlah Amistartop yang sangat bagus sekali untuk membantu perkembangan bunga menjadi bakal buah sehingga tidak rontok ya. Kemudian mengusir dari jamur-jamurnya, disertakan dengan penyemprotan MKP. Oke, ke lapangan. Saatnya pemberian Amistartop dan MKP ya. Ini Amistartop, kenapa Amistartop? Karena ini udah mulai berbunga ya. Maka gunakanlah Amistartop dengan dosis setengah cc per 1 liter air, dan MKP yaitu 1 sendok makan per 2 liter air. Oke, ini adalah update terbaru dari tomat-tomat kita ya, udah mulai tumbuh bunga. Kita semprot, jangan ragu dengan Amistartop ya. Kemudian Amistartop sekarang kita fungsikan atau aplikasikan. Yang sebelumnya itu Amistartop di stop dulu ya, karena bukan saatnya diaplikasikan. Oke, tanaman kita udah mulai tumbuh ya. Oke, ini ya udah mulai tumbuh bunga ya. Kalau kita perhatikan udah mulai tumbuh bunga ya. Ini juga udah mulai tumbuh bunga. Maka Amistartop harus segera diberikan. Mengingat Amistartop itu sangat membantu dalam proses pembungaan dan pembuahan ya, sangat baik ya. Jadi dimulainya pas tanaman tomat kita berbunga. Oke. Kemudian kalau ketika dari masa berbunga ke berbuah, maka Gandasil D-nya harus dikurangin atau sama sekali dihentikan, karena akan mengganggu dari proses pembuahan itu sendiri ya. Tuh, tomat-tomat kita udah mulai disemprot dengan menggunakan Amistartop. Ini karena mulainya tomat kita ini berbunga ya. Jadi mesti diperhatikan oleh rekan-rekan semua bahwa ketika tomat kita mulai berbunga ya, menuju ke berbuah, maka yang pertama adalah penggunaan Amistartop mulai dilakukan sampai akhir panen ya. Kemudian yang kedua, Gandasil D yang sebelumnya rutin kita semprotkan ke dalam pengaplikasian dari tomat kita, maka untuk menjelang berbunga dan berbuah mah Gandasil D dihentikan atau dikurangi ya sama sekali. Ini tampaknya udah berbunga menuju ke berbuah ya, sangat bagus sekali. Ini tampak menambah lagi, yaitu calon bakal buah ya. Hampir di setiap pohon serempak mulai tumbuh bunga bakal buah ya. Jadi jangan sungkan ya, jangan ragu-ragu dalam mengaplikasikan baik itu fungisida maupun hormon pertumbuhan atau pupuk pertumbuhan di luar dari nutrisi yang udah ditanam di dalam botol bekas mineral. Ini contohnya botol bekas mineral yang udah terisi oleh air mineral ya, atau air nutrisi yang udah
bercampur dengan pekatan yang sebelumnya kita racik ya. Untuk yang baru bergabung, jangan lupa di like dan subscribe ya, serta bunyikan tanda loncengnya supaya banyak ilmu ya yang dari saya akan saya kasihkan kepada Anda semua. Oke. Tentang cara pembuatan nutrisi hidroponik ya, hanya satu macam saja, yaitu udah ada di link deskripsi, tinggal kawan-kawan membuka atau mengkliknya ya. Nah, dari mulai tanam sampai sekarang saya belum pernah menyiram sama sekali ya tomat-tomat ini, karena kebutuhan air untuk pertumbuhan tomat-tomat ini udah ada tersedia di dalam botol mineral bekas yang telah terisi oleh air dan nutrisi. Oke, jadi di saat apapun, di dalam kondisi apapun, ketika tanaman membutuhkan nutrisi dan air, tinggal dia menyedot dari bawah yang dengan menggunakan sistem wick ya, yaitu menggunakan kain amda atau kain flanel. Oke, inilah penemuan terbaru dari sistem vertigasi ya, yaitu filtrasi kapiler, di mana air dan nutrisi udah disatukan di dalam bekas botol mineral tadi ya. Ini sangat berhasil ya, karena saya yakin bahwa tomat-tomat ini akan tumbuh sempurna ya, karena dilihat dari sekarang saja sudah tinggi, kemudian batangnya udah tebal ya. Oh ya, untuk saat sekarang itu disusul dengan pruning susulan ya. Jadi jika menemukan tunas air atau daun-daunnya ada di bawah cabang Y, maka kita akan rempel atau pruning ya. Seperti ini ya pemirsa, tinggal dibuang aja karena akan mengambil nutrisi dari akar tanaman tadi ya, sehingga untuk berbuah sangat sedikit ya. Berbeda kalau misalnya ini di pruning ya, kemudian daun-daun yang udah tua, yang udah rusak ya, seperti ini udah rusak, dibuang aja karena akan mengambil nutrisi atau berebut nutrisi dengan bunga atau buah yang akan tumbuh ya. Ya, kalaupun ada tunas air, menemukan tunas air, harus segera dibuang seperti ini ya. Kita rempel aja daun kecil atau daun yang udah rusak seperti ini, kita rempel karena ini akan banyak memerlukan air ya kalau dibiarkan tumbuh. Oke, seperti ini, buang aja. Kalau pemirsa punya uang berlebih, bisa memakai paralon ya, tidak memakai botol bekas seperti ini. Berhubung
demi penghematan biaya, maka diganti ya dari paralonnya menjadi botol bekas mineral. Tapi manfaatnya sama dengan paralon ya, ditandai dengan tumbuhnya tomat-tomat kita ini secara sempurna ya. Oke, pruning terus kita lakukan supaya tanamannya fokus pada pembuahan. Crack it.